Mitos atau legenda yang melekat pada suatu tempat memang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Karena itu merupakan suatu kepercayaan yang diturunkan oleh leluhur bangsa Indonesia. Maka tak heran jika di masa modern seperti saat ini masih banyak orang yang memegang teguh kepercayaan terhadap kekuatan spiritual atau gaib yang berada pada suatu tempat. Cerita-cerita yang beredar pun beragam nih gengs, karena setiap suku bangsa di Indonesia ini memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Kamu pasti sering juga mendengar tentang istilah kerajaan gaib. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kerajaan-kerajaan gaib yang dipercayai yang ada di Indonesia sampai saat ini, berikut beberapa tempat-tempat gaib menurut Reni Setiawan yang berada di Indonesia. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya gengs, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Padang 12. Kerajaan gaib Padang 12 juga merupakan kerajaan gaib yang dihuni oleh kaum Bunian, yaitu kaum kebenaran yang dipercaya memiliki kekayaan yang sangat banyak nih gengs. Kenapa disebut Padang 12? Karena banyak kejadian ganjil di Padang ini yang hanya terjadi di jarak kilometer 12 saja. Lokasi Padang 12 ada di daerah Ketapang, antara Kecamatan Pendawangan dan Kecamatan Pesaguhan. Banyak cerita berkembang bahwa penghuni kerajaan ini adalah para makhluk astral yang baik hati dan senang membantu orang baik. Namun kebalikannya juga menyerang orang yang berniat jahat nih gengs. Masyarakat Ketapang menyebut penduduk di Padang 12 dengan sebutan orang kebenaran. Sosok tidak berbeda dengan wujud manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki belahan di antara bawah hidung dan di atas bibirnya. Masyarakat Ketapang mempercayai bahwa orang kebenaran atau juga biasa disebut orang limun ini adalah golongan manusia suci yang jujur dan juga taat beribadah nih gengs. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah itu. Menurut salah satu warga Ketapang, Dodi, aktivitas orang kebenaran ini juga layaknya manusia biasa. Mereka terkadang juga pergi ke pasar yang ada di wilayah Ketapang untuk membeli kebutuhan mereka nih gengs. Uniknya lagi, mereka tidak selalu menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Terkadang orang kebenaran ini menggunakan kunyit atau rempah yang biasa dijadikan bahan masakan sebagai alat tukarnya nih gengs. Uwentira. Tidak hanya Pulau Jawa, Pulau Sulawesi juga memiliki cerita tersendiri tentang keberadaan kerajaan gaib nih gengs. Bagi sebagian orang, keberadaan makhluk gaib yang mendiami suatu lokasi akan membuat suasana tempat itu menjadi terasa angker. Kadangkala keberadaan mereka juga dibuktikan dengan penampakan-penampakan makhluk gaib. Banyak yang meyakini dan tidak meragukan adanya kerajaan gaib yang disebut Uwentira, yaitu sebuah kebun kopi yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Jika Anda mengunjungi tempat ini, maka Anda akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning. Masyarakat setempat percaya bahwa di tempat itulah berdiri gerbang gaib menuju Uwentira. Kejadian aneh yang sering terjadi bagi peneliti di sekitar Gunung Kebun Kopi Uwentira saat melakukan pengambilan data, ada beberapa peneliti bahkan orang yang mengerjakan proyek di sekitar Tugu Uwentira seringkali kesasar. Tanpa sadar, mereka seakan-akan berada di suatu daerah yang aneh nih gengs, tanpa bisa keluar dan tidak mengetahui arah yang mereka jalani. Kejadian ini sering dialami oleh beberapa peneliti. Menurut cerita, mereka yang pernah kesasar, mereka masuk ke kota Uwentira, tiba-tiba melihat sebuah kota yang megah. Namun karena mungkin tidak direstui dan beberapa saat kemudian mereka menemukan jalan yang dilaluinya. Pulau Mas. Pulau Jawa seakan menjadi tempat bersarangnya makhluk-makhluk astral. Indramayu yang terletak di Pulau Jawa dipercaya juga memiliki kerajaan gaib Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Mungkin orang biasa takkan bisa melihat ada hal lain di tempat itu, tapi bagi orang yang memiliki penglihatan khusus, maka ia akan melihat adanya sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh terbuat dari emas. Begitulah kata Wak Cartim, seorang juru kunci setempat.
Legenda kerajaan gaib Pulau Mas diawali dengan kisah seorang raden bernama Wiralodra yang membabat hutan di sekitar sungai Cimanuk untuk membangun kerajaan. Melihat tingkah laku Raden Wiralodra tersebut, Raden Werdinata berang, mereka akhirnya saling mengadu kesaktian. Kedua raden tersebut sama-sama sakti sehingga perang berlangsung selama 11 bulan nih gengs. Perkelahian tersebut dilerai oleh Raja Jin lain bernama Kalacungkring. Raja Jin Kalacungkring takut jika pertarungan tersebut akhirnya melibatkan Kisidum, leluhur Raden Wiralodra. Jika sampai Kisidum terlibat, maka kerajaan Jin di sepanjang sungai Cimanuk akan luluh lantak. Akhirnya, perjanjian damai disepakati dengan pernikahan lintas alam antara alam manusia dan Jin. Raden Werdinata menikahi Putri Inten yang merupakan anak dari Raden Wiralodra. Setelah sepakat berdamai, mereka bergotong royong membangun kerajaan nih gengs. Pembangunan kerajaan tersebut memakan waktu sekitar 3 bulan. Raden Wiralodra menjadi pemimpin pertama di kerajaan yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu tersebut. Laut Selatan. Keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaannya adalah mitos yang hingga kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Banyak sekali versi yang beredar di masyarakat terkait sosok penguasa Laut Selatan Pulau Jawa ini. Keberadaan kerajaan Laut Selatan juga dihubung-hubungkan dengan Raja Kerajaan Mataram dan keturunannya nih gengs. Salah satu cerita yang sangat dipercaya oleh masyarakat yang tinggal di dekat pantai selatan adalah kisah Ratu Pantai Selatan yang sebelumnya merupakan permaisuri Prabu Siliwangi. Ia melakukan ritual Mekso atau mengubah diri menjadi makhluk gaib dengan menceburkan dirinya ke laut nih gengs. Karena saat itu ia sedang mengandung, maka di kemudian hari dua orang putrinya masing-masing menguasai pantai selatan Pulau Jawa dengan sebutan Nyi Roro Kidul, sedangkan di utara dikuasai oleh Dewi Lanjar. Itulah beberapa tempat yang diyakini sebagai lokasi berdirinya sebuah kerajaan gaib. Memang hal ini sulit untuk dibuktikan karena keberadaannya yang tak kasat mata. Tapi, kita tetap harus menghargai keyakinan tersebut sebagai bagian dari budaya masyarakat. Karena setiap orang boleh memiliki keyakinannya masing-masing terkait dengan tempat tertentu, termasuk juga dalam hal keberadaan makhluk gaib yang menguasai tempat tersebut nih gengs. Sekian perjumpaan kita kali ini gengs, see you next time.